kita bersama-sama berada di tempat ini dan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya ucapkan juga selamat datang buat saudara yang saat ini ibadah secara live streaming. Puji nama Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dan 15 merupakan ayat yang membuka di dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jemaat Tuhan yang kekasih, bertumbuh di dalam Tuhan itu penting. Bertumbuh di dalam Tuhan itu membuat kita kuat. Bertumbuh di dalam Tuhan itu membuat kita bukan berfokus kepada masalah. Bertumbuh di dalam Tuhan itu bukan membuat kita berjalan di tempat, melainkan bertumbuh di dalam Tuhan itu membuat kita kuat, dewasa, dan berkemenangan. Kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan hanya berfokus kepada masalah hidupmu, maka selamanya engkau tidak akan pernah keluar dari sana kalau engkau tidak bertumbuh. Tetapi kalau engkau bertumbuh, engkau butuh masalah yang baru. Sebab masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu bisa engkau selesaikan, bisa engkau tuntaskan, bisa engkau rampungkan kalau engkau bertumbuh. Kalau engkau hanya fokus kepada masalahmu, engkau tidak pernah terlepas dari cengkraman masalah. Selamanya engkau berada di situ. Tapi kalau engkau bertumbuh, engkau butuh tantangan yang baru. Engkau butuh persoalan yang baru. Engkau butuh masalah yang lebih besar. Sebab engkau kepingin membuktikan bahwa pertumbuhanmu mampu mengalahkan setiap rintanganmu. Saudara-saudara, akibat daripada tidak bertumbuh itu luar biasa mengerikan. Paling tidak saudara akan diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang pada akhirnya saudara tersesat. Dan kalau saudara sudah tersesat, saudara tidak segera beranjak, saudara pasti binasa. Karena itu bertumbuh dalam Tuhan itu penting. Handphone. Semua punya handphone? Wah, yang punya handphone coba angkat tangan. Ya, tidak usah ditunjukkan handphonenya, saya tidak mau beli. Saudara-saudara, dulu orang kalau sudah punya BlackBerry, pernah dengar namanya BlackBerry? Wah, udah bangga, keren. Kemana-mana sebarkan PIN saya ya, jangan lupa ya, nomornya sekian. PIN. Dulu setiap spanduk tentang promosi, jangan lupa hubungi BlackBerry PIN. Nah, sekarang tidak ada yang ngomong BlackBerry. Bahkan yang pegang BlackBerry tidak ada. Kenapa bisa begitu? Karena BlackBerry bersaing. Kenapa kalah bersaing? Sebab yang lain berkembang, dia sendiri tidak bertumbuh, terlindas oleh zaman. Dulu, saudara-saudara, ada binatang. Binatang ini kalau namanya binatang ular. Kalau makan ular makan ular, dia jadi makan. Tapi permainan begitu tuh hanya ada di Nokia HP. Betul ya? Wah, dulu semua HP mereknya Nokia. Sekarang kemana Nokia?
sebagai pendiri dan pemilik daripada Nokia di Finlandia sana. Dia akhirnya takluk dan menyerahkan perusahaannya untuk diambil alih orang lain. Dia berkata, saya tidak melakukan kesalahan, tapi saya tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Halo, kenapa begitu? Sebab Nokia terlalu nyaman. Dia terlalu percaya diri bahwa dia tidak bisa ditumbangkan. Sementara yang lain mulai di bidang Android, dia tetap bangga dengan Symbian-nya. Dia bangga dengan teknologi Symbian yang dia miliki. Halo, sekarang kemana? Kenapa bisa begitu? Sebab ketika Nokia berada di zona nyaman, dia pikir pesaing-pesaingnya tidak bisa melampaui dia. Tapi sekarang semua orang pakai smartphone berbasis teknologi Android. Kenapa bisa begitu? Nokia tidak bertumbuh dan akhirnya harus tumbang. Jemaat Tuhan yang kekasih, smartphone maksud saya. Smart itu cerdas, phone itu telepon. Banyak orang bangga pegang Android smartphone. Nah, ribet banget ya. Bangga dengan smartphone, tapi saya HP-nya tumbuh, HP-nya makin cerdas, yang pakai makin Bu, mau dibuka WA, Bu pegangin smartphone, HP cerdas. Nah yang pegang, karena itu yang pegang juga harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, saudara pegang HP, tapi berfungsi jadi ulang-ulang. Ngerti yang saya maksud? Kita semua harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh kelindes, kalau tidak bertumbuh tumbang, kalau tidak bertumbuh kalah, kalau tidak bertumbuh tinggal tenang. Demikian pula dalam bidang rohani. Jangan saudara bangga saudara punya jadwal pelayanan segudang. Jangan saudara bangga saudara menghadiri acara gereja berhari-hari dengan hari Senin sampai hari Minggu, Senin kembali sampai Minggu lagi, saudara selalu mengikuti. Dengar, tapi kalau engkau tidak bertumbuh, semua kegiatanmu, aktivitasmu itu tidak ada arti. Karena itu pastikan setiap kita memiliki pertumbuhan iman. Jemaat Tuhan yang kekasih, fakta-fakta tentang pertumbuhan iman itu ada 3 yang harus kita pahami paling tidak. Fakta tentang pertumbuhan iman. Yang pertama, bertumbuh itu keharusan. Semua ngomong, bertumbuh itu keharusan. Semua ngomong, bertumbuh itu keharusan. Bertumbuh itu bagaimana? Keharusan. Kalau saudara nggak bertumbuh, nggak bisa nggak, saudara harus bertumbuh. Sebab bertumbuh itu harus. Bertumbuh itu harus. Kalau saudara nggak bertumbuh, itu kerugian terbesar dalam hidupmu. Kalau rohanimu nggak bertumbuh, itu kebangkrutan yang paling mengerikan. Yang kedua, selain bertumbuh itu keharusan. Bertumbuh itu tidak bisa saudara enak-enakan. Butuh usaha yang keras, butuh usaha yang gigih. Saudara perhatikan, bayi ketika dia sudah mulai ongkok-ongkok, untuk berdiri dia harus berjuang. Berapa kali dia harus jatuh? Tidak cukup sekali. Tapi dia tidak pernah menyerah. Supaya dia bisa berdiri, dia rela
mengalami risiko apapun, asal bisa bertumbuh. Nggak bisa makan tidur, tahu bisa jalan, bisa lari. Nggak ada ceritanya. Sudah bisa berjalan, untuk bisa berlari, butuh usaha yang keras. Saudara kepingin rohani bertumbuh. Dah Pak Edi, saya tak jadi jemaat biasa saja. Benar, hari ini kamu ngomong begitu. Belum tentu 2 bulan lagi kamu seperti itu. Bisa-bisa namamu tinggal kenangan di buku induk gereja. Kenapa begitu? Sebab engkau tidak berusaha keras. Engkau kepingin tinggal dalam zona nyaman. Engkau tidak kepingin berubah. Engkau tidak ingin maju. Karena itu, Efesus yang kita baca tadi, Tuhan itu memperlengkapi gerejanya dengan berbagai jabatan. Ada penginjil, ada rasul, ada guru, ada gembala, dan ada nabi. Semua itu Tuhan sudah sediakan dalam gerejanya. Tujuannya apa? Memperlengkapi jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan bertumbuh. Tapi saudara mesti ngerti fakta yang ketiga dalam pertumbuhan. Bertumbuh itu tidak cukup hanya saudara mengharuskan diri. Bertumbuh itu tidak cukup saudara hanya berjuang dengan keras. Tapi sementara itu saudara hanya bergantung kepada orang lain. Kan di gereja ada gembala, ada guru, ada nabi. Dengar, gembala, guru, nabi, rasul, semua itu hanya memperlengkapi. Tetapi untuk bertumbuh itu bukan tanggung jawab mereka. Bertumbuh itu tanggung jawab saudara pribadi. Dan tanggung jawab itu tidak bisa dilempar kemana-mana. Tanggung jawab itu saudara harus ambil. Tanggung jawab itu saudara harus kerjakan. Jangan terlalu yakin karena engkau suka mendengar khotbah pendeta yang hebat, lalu engkau pasti bertumbuh. Belum tentu. Bisa-bisa engkau justru tersesat melakukan penyembahan berhala karena yang engkau puja bukan Tuhan, tapi pendeta yang hebat. Belum tentu jadi anggota gereja ABCD lalu saudara itu bisa bertumbuh hebat. Pertumbuhan itu tidak bergantung mereka. Pertumbuhan itu tanggung jawabmu, tanggung jawab saudara secara pribadi. Tidak bisa dialihkan kepada siapa. Bayi memang peranan ibu untuk memberi nutrisi, peranan ibu untuk menjaga itu penting. Tapi kalau bayinya tidak ada usaha, dia mesti bangun, berjuang bagaimana caranya menegakkan kepala, berjuang bagaimana kemudian bisa membungkuk, berjuang bagaimana kemudian bisa berdiri. Kalau dia mengharapkan hanya ibunya yang berdiri, ibunya yang capek, tapi anaknya tidak berdiri. Begitu pula dengan saya dan saudara. Bertumbuh itu tanggung jawabnya siapa? Bertumbuh itu tanggung jawabnya siapa? Karena itu kalau saudara tidak bertumbuh, saudara tidak bisa nyalahkan si A, si B, si C. Itu salahnya siapa? Ada banyak orang Kristen tidak bertumbuh dan sibuk hanya menyalahkan orang lain. Cari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya. Dengar, selama engkau memakai cara itu, engkau hanya membuat tanganmu berlumuran darah, dan itu tidak membuat perubahan apapun atas diri. Tapi kalau engkau berjuang, engkau mau berlelah-lelah, engkau mau berkorban, engkau mau berlinangan air mata, bercucuran keringat, dengar,
semua upayamu itu dibalas setimpal dengan perjuanganmu, sebab engkau pasti akan bertumbuh. Tak apa ada pribadi atau orang yang tidak bertumbuh imannya? Ada nggak, saudara? Ada nggak? Ada. Saya mulai dari kumpulan yang tidak bertumbuh, bangsa Israel. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 10. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lah Israel sebagai batu, sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Allah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai apa? Sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bangsa Israel, surat Korintus mengatakan mereka dibaptis melalui awan. Semuanya sudah dibaptis. Kemudian Paulus mengatakan mereka makan makanan rohani yang sama. Mereka minum dari minuman rohani yang sama, yaitu dari batu karang yang mengikuti mereka. Tapi sebagian besar dari mereka tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Mengapa bisa begitu? Sebab mereka tidak pernah mau keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya di mana? Di padang gurun mana ada zona nyaman? Mereka memang secara fisik sudah keluar dari Mesir, tapi pikiran dan hati mereka masih di Mesir. Karena itu setiap kesukaran, setiap kesulitan, setiap keadaan tidak menyenangkan menimpa mereka, mereka selalu berkeluh kesah dan berkata, apakah engkau mau membawa kami mati di sini ya Musa? Daripada begini lebih baik kami mati di Mesir. Kami meskipun jadi budak, tapi kami menghadap wali yang berisi daging. Artinya apa? Mereka terlanjur menikmati perbudakan. Mereka terlanjur menikmati alam di mana mereka dibentuk. Meskipun itu sangat menghina martabat mereka, meskipun itu sebenarnya sangat tidak manusiawi,
tapi mereka terlanjur menikmati, sehingga mereka tidak mau membuang keinginan itu. Secara fisik mereka keluar dari Mesir, tapi pikiran Mesir ada dalam hati dan benak mereka. Akibatnya kemanapun Tuhan bawa, mereka selalu berpaling ke belakang, melihat keadaannya, membandingkan keadaannya dengan sewaktu di Mesir. Akibatnya apa? Semua perbuatan Tuhan yang dahsyat gak masuk memori mereka. Semua pengajaran Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang hebat tidak masuk dalam benak mereka dan menjadi pelajaran penting. Akibatnya apa? Mereka berperilaku masih sama. Akibatnya apa? Mereka menginginkan yang jahat. Akibatnya apa? Mereka menghabiskan hidup mereka untuk mengumbar hawa nafsu. Kenapa begitu? Sebab mereka tidak mau keluar dari zona nyaman, sehingga iman mereka tidak bertumbuh. Tuhan sudah melakukan mujizat, semua anak sulung mati, tapi mereka tidak mengingat. Itu perbuatan Tuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan membelah lautan, tetapi itu tidak masuk dalam ingatan dan menjadi kenangan dan menjadi pelajaran dan menjadi pegangan bahwa Tuhan yang disembah nenek moyang mereka adalah Tuhan yang dahsyat. Mereka menikmati makanan roti dari langit menjemput setiap pagi, di mana hal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil, tapi mereka menganggap itu biasa saja. Kenapa begitu? Sebab mereka lebih memilih menikmati kesenangan Mesir. Padang gurun air itu masalah terbesar, tapi Alkitab mencatat batu karang yang hidup itu mengalirkan air setiap saat mengikuti mereka. Artinya apa? Dimanapun mereka berjumpa dengan batu karang, Allah bisa memerintahkan batu karang itu mengeluarkan air. Sebab di mana ada batu karang itu Tuhan hadir, dan Dia menunjukkan Dia sanggup memberi kehidupan kepada umatnya. Tapi itu tidak pernah masuk. Itu tidak membuat iman mereka bertumbuh. Itu tidak membuat mereka kenal Tuhan yang mereka ikuti. Tuhan yang mereka taati itu Tuhan yang seperti apa. Capek. Memimpin orang yang tidak mau bertumbuh itu capek. Gara-gara memimpin orang yang tidak mau bertumbuh, itulah sebabnya Musa pun jatuh dalam dosa. Karena itu, jangan biarkan diri saudara tidak bertumbuh. Dan akibat yang terbesar apa? Akibat yang terbesar adalah mereka semua mati di padang gurun. Mereka tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Mereka yang berumur 20 tahun ke atas, tidak ada daftarnya masuk ke tanah Kanaan kecuali 2 orang. Dari antara jutaan orang yang bertumbuh imannya hanya Yosua dan Kaleb. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini semuanya bertumbuh. Sebab kalau tidak bertumbuh, ngeri. Jangan saudara berpatokan kepada berita Injil yang nggak penuh. Injil yang nggak penuh itu gimana? Banyak orang Kristen merasa percaya diri karena percaya Yesus pasti selamat, lalu nggak ngapa-ngapain. Karena terlalu percaya diri bahwa percaya Yesus pasti masuk surga, lalu nggak mau berjuang untuk bertumbuh. Dia pikir aman
aman-aman saja. Dia pikir tidak ke gereja aman-aman saja. Dia pikir tidak berharap Tuhan aman-aman saja. Bukan itu maksudnya kebenaran Injil. Kebenaran Injil memang menjamin setiap orang yang percaya itu selamat. Tapi percaya itu pengertiannya tidak sedangkal itu. Percaya itu tidak secetek itu. Percaya itu berarti mempercayakan hidup secara total kepada Tuhan. Dan kalau engkau mempercayakan hidupmu secara total kepada Tuhan, berarti engkau harus mau mengikuti kemauannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan, dan Tuhan punya kerinduan engkau bertumbuh. Karena itu sudah waktunya bagi kita dibangkitkan kesadaran kita untuk berpegang kepada Injil yang mulia, yang utuh, yang penuh. Jangan terjebak dengan promosi-promosi yang menyesatkan. Percaya Yesus bisa, memang betul. Tapi kalau hidupmu hanya mengejar mujizat, Tuhan engkau perlakukan jadi lampu Aladin. Engkau kelihatannya bertuhan, tapi engkau sepertinya memperlakukan Tuhan hanya sebagai berhala. Dan itu kengerian yang sangat-sangat mengerikan. Bertumbuh, tinggalkan zona nyaman. Zona nyaman belum selamanya menurut orang itu menyenangkan. Bisa jadi zona nyamanmu itu adalah penuh dengan penderitaan, tapi engkau terlalu menikmati. Padahal engkau ngerti itu bukan kehendak Tuhan. Sudah kau ampuni. Oh, mengampuni itu sakit loh. Orang daripada mengampuni memilih untuk menikmati rasa sakit. Rasa sakit yang dikecewakan itu dipelihara, diingat-ingat, tidak pernah dibuang. Padahal ketika kita membuang itu jauh lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih meringankan hidup, lebih menyehatkan jasmani dan rohani. Tapi terlanjur itu jadi zona nyaman. Akibatnya bertahun-tahun tidak pernah ke gereja. Pokoknya kayak seenak ning gereja, wah kurang ning gereja adalah. Zona nyaman itu mesti digempur. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Saul. Mari kita baca 1 Samuel pasal 9 ayat 1 dan 2. Di situ kita melihat bagaimana Saul itu punya latar belakang luar biasa. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Avia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Seorang yang bagaimana? Berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Keluarga Kis dari suku Benyamin kaya, terpandang, berada, punya anak gantengnya sempurna. Namanya siapa? Saul. Kebetulan bangsa Israel kepingin punya raja. Padahal selama ini Tuhanlah yang jadi raja mereka, yang memerintah atas mereka. Tapi mereka memilih mempunyai raja yang berwujud manusia.
Tuhan carikan seperti apa yang jadi kesenangan Israel. Terpilihlah Saul. Yang jadi persoalan bukan Saul itu seorang berada. Yang jadi persoalan bukan karena Saul itu orangnya ganteng. Ganteng boleh, berada boleh, tapi jangan lupa rohani harus tetap bertumbuh. Walaupun sudah jadi raja, kayaknya sempurna hidupnya, lalu jangan lupa bahwa hidup itu masih berlanjut, karena itu perubahan pasti ada. Dan ketika terjadi perubahan, kita tidak mengikuti dan kita tidak juga berubah, kita tertinggal. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Saul akhirnya jadi raja. Awal-awalnya begitu dia rendah hati, awal-awalnya begitu dia low profile, awal-awalnya begitu luar biasa dia memimpin Israel. Tapi sampai suatu saat dia merasa menjadi orang yang paling punya kekuasaan. Ketika dia memimpin peperangan, sebelum berperang biasanya mereka mempersembahkan korban, dan yang memimpin upacara mempersembahkan korban itu adalah Samuel. Mereka menunggu Samuel nggak datang-datang. Nunggunya bukan 1 hari sampai 7 hari, sampai si Saul beserta pasukannya merasa seakan-akan bahwa tentara Filistin mulai mendesak dia, dan dia mulai panik. Dalam kepanikannya itu dia merasa berkuasa. Kerendahan hatinya yang dulu mulai luntur, dan mulailah dia menggunakan seakan-akan dia punya hak veto, padahal dia tidak punya. Maka Samuel yang mestinya bertugas ditunggu-tunggu tidak datang, Saul ambil alih memimpin mempersembahkan korban. Baru saja selesai, Samuel datang. Samuel katakan, kamu bodoh. Mengapa melakukan ini? Dan Samuel telah mendengar dari Tuhan. Tuhan telah memilih seorang yang lain untuk menggantikan Saul. Kenapa begitu? Peringatan ini sangat keras. Tapi di situ Saul tidak pernah bertobat. Dia tidak pernah bertobat. Karena anggap mungkin itu persoalan kecil. Toh saya tidak salah. Tetapi Samuel sudah menegaskan itu salah. Tapi dia menganggap dia punya kekuasaan. Dan itu membuat masalah besar. Ketika kita mulai merasa mapan, lalu kita mulai sedikit naik kesombongan kita, hati-hati, hati-hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika Roh Allah menerangi, walaupun itu ada dosa kecil, kalau Roh Kudus ingatkan, saudara cepat-cepat selesaikan, cepat-cepat bertobat. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu berasal dari kata metanoia. Metanoia itu artinya berubah pikiran. Dengar, setiap orang berperilaku seperti apa yang dia pikirkan. Betul apa benar? Karena itu kalau mau kepengen mengubah perilakunya, ubah dulu pikirannya. Kalau pikirannya tidak berubah, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai pikirannya,
Apa yang terjadi? Dia melakukan, tapi dengan kemarahan. Dan sesudah tekanan itu hilang, apalagi yang dilakukan? Dia kembali seperti semula. Bertobat itu penting. Karena itu ketika Tuhan menginginkan saudara bertumbuh lebih besar, jujur, kepekaan kita terhadap Roh Kudus itu makin kuat. Dan itu membuat kita selalu tersadarkan. Ketika kita melakukan dosa yang kecil sekalipun, kesalahan yang menurut orang lain tidak lihat, tapi kita merasa cepat selesaikan. Kalau enggak, itu menghambat pertumbuhan. Imanmu menjadi tidak bertumbuh. Saudara-saudara, jujur, hati nurani kita ini kan kayak jam beker. Orang ketika tahu ya jam beker, sekarang susah menggambarkan jam beker. Sebab orang sudah ada jarang yang punya jam beker, karena semua sudah pakai HP, ya kan? Nah, zaman dulu itu ada jam beker, saudara-saudara. Orang, wah saya dulu ketika pertama kali bapak saya beli jam beker, tapi ngerti sampai malu sampai kayak gitu, saudara-saudara. Ya, dan ketika disetel jam sekian bangun, apa yang terjadi? Oh bangun cepat, karena jam bekernya harus bayar. Tapi begitu berhari-hari kita ini mulai kepingin molor, jam beker bunyi, dimatiin dan kita tidur lagi. Nurani kita ini sudah disucikan Tuhan. Roh Kudus itu sudah menerangi hati kita. Ketika ada dosa, Tuhan mengingatkan kita melalui berbagai cara. Tapi kita berkeras hati, tidak mau berubah. Jam beker dalam diri kita mati. Ada, tidak ada, sama saja. Dan akibatnya fatal. Kita tidak bertumbuh. Saul diberi perintah. Selanjutnya Saul diberi perintah. Semua bangsa Amalek kamu musnahkan, termasuk semua ternaknya. Lihat ternaknya gemuk-gemuk, disembunyiin. Yang tidak bagus-bagus dia matiin. Bahkan rajanya dilepaskan. Samuel datang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kok mendengar suara ternak? Samuel bertanya, kok aku mendengar suara ternak? Oh, ahi-ho. Berbagai dan alasan. Intinya satu, aku nggak salah. Intinya satu, aku nggak mau berubah. Intinya satu, aku nggak mau bertobat. Samuel berkata, sesungguhnya taat kepada Tuhan itu lebih baik daripada berkorban. Taat kepada Tuhan itu jauh lebih berharga daripada persembahan. Sejak saat itu Samuel kepingin meninggalkan Saul. Dan ketika Samuel hendak meninggalkan Saul, Saul memegang jubah daripada Samuel. Dan karena terlalu kuat memegang jubahnya itu sobek. Lalu Samuel berkata, seperti jubah yang sobek, demikian pula Tuhan akan mengoyakkan kerajaan. Tuhan akan melepaskan engkau. Tapi Saul berkata, walaupun apapun yang terjadi, apa yang kau katakan memang betul, tapi ini aku lagi jadi raja di depan rakyatku. Jangan seperti itu dong. Artinya apa? Lebih jaga image daripada berubah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini dengan adanya medsos, ada banyak pencitraan dilakukan banyak orang. Sekarang tuh untuk jadi cantik tuh nggak perlu biaya banyak. Salah kalau ibu-ibu ngomong, Mas, begitu kurang ngerti. Supaya hari ini butuh ragam sing oke. Sekarang enggak. Pengen cantik, cukup pakai
Photoshop. Bapak ramudeng ini dunia internet. Sehingga foto yang tadinya pulpen dilus, saudara-saudara, kasih warna dikit, artis manapun lewat. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dunia kita berubah begitu cepat. Tapi banyak orang Kristen tidak segera memaksakan dirinya, butuh upaya yang keras untuk Saul lebih memilih pencitraan daripada perubahan. Saudara-saudara, pencitraan dan perubahan itu beda jauh. Pencitraan itu seolah-olah pro rakyat, seolah-olah, tapi janjane, nah itu pencitraan. Seolah-olah begitu terenyuh terhadap orang miskin, seolah-olah, tapi janjane, itu namanya pencitraan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dengan adanya medsos, orang yang nggak belas asing cari kesempatan tertentu. Orang sudah ngomong yang tentang dia cukup cari orang miskin, lalu dia bawa duit, disetel cari wartawan, moto jebret. Hari itu juga orang ngomong tentang yang baik berubah, orang ngomong tentang yang jelek berubah. Gara-gara apa? Pencitraan. Tuhan mau perubahan dan bukan pencitraan. Karena itu bertumbuh itu butuh perubahan. Sampai akhirnya Saul karena nggak mau berubah, rohaninya nggak bertumbuh. Tuhan pakai Daud. Daud yang tadinya nggak diperhitungkan, tapi bertumbuh melejit pesat. Dan itu terbukti ketika Goliat datang. Mestinya Saul bisa membereskan kalau bertumbuh. Tapi karena Saul tidak bertumbuh, Saul dan pasukannya ketakutan. Siapa yang mengalahkan Goliat? Daud yang tidak diperhitungkan. Dan orang kalau tidak bertumbuh, akhirnya apa? Karena dia tidak bisa, maka dia iri. Karena tidak bisa, makanya dia dengki. Karena dia tidak bisa, makanya dia benci. Jadi kalau ada orang iri pada saudara, saudara tidak usah keki. Karena orang itu kepengen seperti saudara, tapi nggak bisa. Halo? Daud, walaupun itu pada akhirnya jadi menantunya, tapi dengkinya tidak pernah habis sampai Saul mati. Rasa dengki itu menguasai. Kenapa begitu? Nggak bertumbuh. Kenapa begitu? Hal kecil tidak bertobat, tidak diselesaikan. Akibatnya penyakit makin parah. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersama-sama bertumbuh. Yang terakhir, Yudas. Siapa yang tidak kenal Yudas? Apalagi namanya Yudas Iskariot. Kisah Rasul pasal 1, kita baca bersama-sama. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah berkat yang ketiga dari semua murid yang punya jabatan strategis itu Yudas. Yang jadi bendahara rombongannya Yesus Yudas. Tapi justru dengan jabatan itu dia merongrong pelayanan Yesus. Dikasih akan kemenangan. Harusnya kebersamaan dengan Yesus mempengaruhi jalan berpikir Yudas. Seharusnya
Yesus mempengaruhi cara membuat pertimbangan. Seharusnya kebersamaan dengan Yesus mempengaruhi cara membuat keputusan. Seharusnya kebersamaan dengan Yesus mengubah cara berperilaku. Seharusnya kebersamaan dengan Yesus mengubah segalanya, tapi tidak ada apapun yang berubah dari diri Yudas. Hari ini saya mau kita semua sadar, jangan pernah terlena dimanapun posisinya. Sebab kita semua harus bergerak untuk bertumbuh. Jadi kita gagal bertumbuh kalau kita tidak mau berubah. Jadi kita pasti gagal bertumbuh kalau kita terlena di zona nyaman. Kita pasti gagal bertumbuh kalau kita tidak mau menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu, pastikan diri kita saat ini sedang bertumbuh dan kita mengejar ketertinggalan kita. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kami berdiri. Kita mau bersama-sama memeriksa diri kita. Selama ini aku masih Kristen. Di negeri ini aku mendapatkan kesempatan luas untuk beribadah. Tapi apakah kesempatan itu justru menjadi zona nyaman? Sehingga engkau mulai terlena dengan zona nyamanmu masing-masing. Sehingga engkau mulai sembrono. Roh Kudus ingatkan, ada dosa-dosa yang mesti engkau sadari. Tapi engkau berkeras hati, sebab engkau terlanjur menikmati zona nyaman dan engkau tidak mau berubah. Seharusnya firman yang kau dengar saat ini boleh menarik hati keluar dari zona nyaman. Melangkahlah bersama dengan, percayalah Roh-Nya menopang engkau. Selesaikan dosa. Dan mari terus bertumbuh. Jangan biarkan zona nyaman membuatmu bertindak. Oh, jiwaku haus akan kasih. Jiwaku rindu akan cinta.
aliran kuasa Allah melimpah atas setiap orang yang mendengar dan mentaati firman. Hari ini kami akan melihat bagaimana ketika kami bertumbuh, kami boleh melihat dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Ketika kami bertumbuh, kami mampu mengatasi setiap persoalan. Ketika kami bertumbuh, kami mampu memantapkan setiap rintangan dan tidak ada yang sulit dan sukar. Ketika kami bertumbuh di dalam Tuhan, karena itu Roh Kudus topang kami melalui anugerah-Mu. Biarlah kami terus bersemangat dan bergairah di dalam mengiring dan melayani Tuhan, sehingga dengan demikian kami berkemenangan di dalam Tuhan dan kami dapat berlari-lari guna memenuhi panggilan Tuhan, yaitu terima mahkota yang disediakan Tuhan. Karena itu engkau diberkati dan setiap engkau yang melakukan firman hidupmu mengalami pertolongan Tuhan. Baik engkau yang ada berada di ruangan ini maupun engkau yang ada melihat secara live streaming saat ini, Tuhan sedang beracara dalam hidup kita. Karena itu mari kita responi firman-Nya dengan sepenuh hati. Katakan kepada Tuhan, aku mau bertumbuh. Tuhan, aku mau mengejar ketertinggalanku. Tuhan, aku mau teguh di dalam Tuhan. Aku tidak mau terombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran, oleh berbagai situasi, oleh berbagai keadaan, oleh berbagai masalah, oleh berbagai hal yang membingungkan, karena aku berpegang akan firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, dan setiap kami yang menikmati firman pagi ini, kami diubahkan, dibaharui oleh kuasa kebenaran. Terpujilah Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan dan bersuka cita karena Tuhan, semua bersorak dan berkata